Perkenalkan, nama saya Masita Diani Putri dari kelompok 33 BLP2. Sudah kita ketahui bahwasanya kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Akibatnya berdampak pada pendidikan kita. Biasanya kita melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, yaitu secara langsung, namun tertunda karena adanya kasus COVID-19. Tapi tidak usah khawatir karena kita punya solusi, yaitu kita menggunakan layanan aplikasi dari Google, yaitu Google Meet. Nah, di Google Meet ini kita bisa mengadakan pertemuan online dengan anggota atau peserta yang ingin kita adakan pertemuan. Nah, biasanya di Google Meet ini ada satu host dan maksimal 100 peserta. Baik, langsung saja kita terapkan bagaimana penggunaan aplikasi Google Meet. Saya menggunakan aplikasi Google Meet. Saya sendiri nantinya akan sebagai host dan 4 anak ini sebagai peserta. Silakan anak-anak posisikan bentuk setengah lingkaran. Silakan Dendi. Baik anak-anak, langkah yang pertama kita download terlebih dahulu aplikasi Google Meet di Play Store. Silahkan download terlebih dahulu. Untuk dapat mendownload aplikasi Google Meet, kita ke Play Store. Klik Play Store, kemudian kita ketik Google Meet. Kemudian kita klik install. Nah, kita tunggu hingga bisa di-download. Kemudian kita buka. Kita pilih akun untuk bisa bergabung ke Google Meet. Klik lanjutkan. Klik izinkan. Klik izinkan. Pada layar yang ditampilkan akan muncul tampilan rapat baru dan gabung pakai kode. Nah, ketika kita ingin bertindak sebagai host, yaitu mengadakan rapat atau meeting virtual, kita dapat mengklik rapat baru. Namun, ketika kita ingin gabung sebagai peserta, kita bisa memasukkan gabung pakai kode. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita klik rapat baru. Nah, ketika kita ingin mulai rapat, kita klik mulai rapat instan. Nah, seperti ini. Link meeting yang kita adakan bisa kita share seperti ini ya. Kita klik bagikan undangan. Kemudian kita bagi ke WhatsApp, kita bagi ke grup yang kita ingin adakan meeting. Sekarang kita bertindak sebagai peserta. Ketika kita klik link yang telah di-share oleh host, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kita klik terlebih dahulu link yang diberikan oleh host. Buka dengan Meet. Kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk bergabung ke meeting yang sudah tersedia.
Nah, ketika kita ingin bergabung, ingin menampilkan wajah kita, kita bisa menyalakan kamera, dan ketika kita juga ingin suara kita terdengar, kita juga bisa menyalakan mikrofonnya. Tapi jika keduanya tidak ingin kita nyalakan, maka kita bisa klik keduanya seperti ini. Baik, kita gabung. Nah, kita menunggu host untuk menerima kita untuk bergabung. Nah, di sini tampilan host akan seperti ini. Maka host harus menerima seseorang yang ingin gabung dalam panggilan ini. Misalnya salah satunya pesertanya yaitu Saadi Nikmah. Kita klik terima. Maka Saadi Nikmah bisa bergabung. Nah, sekarang host dan peserta sudah ada di meeting virtual. Sekarang saya akan membahas mengenai fitur-fitur dalam Google Meet. Yang pertama, nah di sini kita bisa mengetik pesan ketika suara kita tidak terdengar atau jaringan yang ada di siswa itu terganggu. Selanjutnya, kita bisa mengetahui jumlah peserta yang ada di tampilan. Nah, ini kita juga bisa menggunakan mikrofon. Kita juga bisa menggunakan kamera. Nah, kamera ini juga bisa kita nyalakan dan bisa kita nonaktifkan. Nah, switch kamera ini bisa kita gunakan ketika kita ingin menggunakan kamera depan maupun kamera belakang. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Yang saya bahas mengenai frekuensi pernafasan pada manusia, yaitu intensitas memasukkan dan mengeluarkan udara pernafasan. Umumnya manusia dapat menghirup dan mengeluarkan udara pernafasan antara 16 hingga 18 kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia bisa dilihat dari umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Dilihat dari jenis kelamin, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga membutuhkan energi yang banyak. Dilihat dari suhu, semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi kecepatannya. Posisi tubuh berdiri lebih membutuhkan banyak energi untuk tetap berdiri dibandingkan dengan posisi duduk. Aktivitas. Orang yang melakukan aktivitas lebih banyak akan membutuhkan energi lebih banyak juga dibandingkan yang tidak melakukan aktivitas, sehingga memerlukan oksigen yang banyak dan membuat frekuensi pernafasan meningkat. Selanjutnya, volume pernafasan pada manusia. Ada volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi. Beberapa gangguan pada sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, influenza. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi influenza virus. Biasanya demamnya lebih dari 39 derajat Celcius. Ciri lainnya bisa dilihat yaitu pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Nah, cara menanggulanginya biasanya kita cuci tangan menggunakan sabun dan gunakan masker agar tidak menularkan ke orang lain. Gangguan selanjutnya, tonsilitis. Tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan dan udara. Gejala orang yang mendapatkan penyakit ini yaitu mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam.
Bakteri yang menyebabkan tonsilitis ini adalah bakteri Streptococcus. Gangguan selanjutnya yaitu faringitis, merupakan infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, jamur, dan virus yang dapat menyebabkan faringitis, misalnya adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus. Nah, orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan amandel. Agar kita bisa menangani faringitis, kita harus diberi antibiotik dan antifungi agar bisa membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Gangguan selanjutnya pneumonia maksud saya. Nah, infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyakit ini disebabkan virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Nah, gejalanya demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan kadang mengalami kesulitan bernafas. Nah, pneumonia ini bisa ditularkan melalui udara ketika si penderita batuk atau bersin. Penanganannya dengan memberi antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar, terapi oksigen, dan penyedotan cairan pada paru-paru. Gangguan selanjutnya tuberkulosis atau dikenal TBC. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, gejalanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit bagian dada, dan batuk berdarah. Yang terakhir, asma. Asma disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat memicu asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan sebagainya. Penderita asma akan mengalami batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak nafas. Nah, sekian presentasi dari saya. Nah, itu salah satu contoh materi yang bisa kita tampilkan di bagikan layar. Jadi, peserta yang ada di dalam meeting akan mengetahui layar yang ada di HP kita. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai penggunaan Google Meet. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan saya berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.